Baik, selamat siang. Nama saya Ricardus Muga, Doktorandus Lids. Saya dosen pengampu mata kuliah Wisata Budaya Spiritual di program studi Ekowisata Politeknik Cristo Rey Maumere. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi Ekowisata di Politeknik Cristo Rey. Kode dengan nomor kode mata kuliahnya Eko 1309, bobot SKS-nya 3, di mana ada 1 teori dan 2 praktek. Dan mata kuliah ini saya sajikan di semester 3 untuk semester ganjil, semester 3. Secara singkat, mata kuliah ini membahas tentang wisata dan manusia sebagai homo viator. Lalu kemudian kita juga lihat di situ bentuk-bentuk wisata, pemahaman tentang budaya, pemahaman tentang spiritualitas, lalu hubungan antara budaya, spiritualitas dan juga agama yang kadang-kadang itu orang tumpang tindih. Saya berusaha untuk membuat distingsi yang jelas dari 3 hal ini. Lalu juga eksistensi wisata budaya dan spiritual serta kontribusi wisata budaya spiritual itu terutama bagi masyarakat lokal dalam kerangka CBT, itu community based tourism, di mana masyarakat lokal itu harus menjadi basis dari pariwisata kita. Dan bagian akhir kami berusaha untuk merumuskan itu pengembangan wisata budaya spiritual dan tantangannya. Lalu capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu pertama menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, kepercayaan, spiritualitas, pendapat, dan temuan orisinal lainnya. Lalu menguasai konsep, metode, teknik, interpretasi, dan edukasi dalam proses ekowisata, khususnya di bagaimana itu konsep, metode, teknik, interpretasi dalam wisata budaya dan spiritual. Lalu menguasai konsep tipologi dan perilaku wisatawan ekowisata, mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan industri pariwisata maupun pengetahuan lokal dalam bidang ekowisata, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Ya, bidang keahlian di sini tentu saja di bidang wisata budaya dan spiritual. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama mampu memahami wisata dan manusia itu sebagai homo viator dalam iklim pariwisata kontemporer. Yang kedua, mampu memahami tentang budaya sebagai aset besar dalam kepentingan pengembangan pariwisata. Yang ketiga, mampu memahami tentang spiritualitas manusia dan hubungannya dengan fenomena perjalanan wisata. Yang keempat, mampu memahami hubungan antara budaya spiritual dan agama dalam konteks pariwisata itu. Yang berikut, mampu memahami tentang kontribusi wisata budaya spiritual bagi masyarakat di destinasi pariwisata. Dan yang terakhir, mampu memahami tentang model atau konsep pengembangan wisata budaya spiritual dan tantangannya di destinasi pariwisata. Lalu kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar atau sub CPMK, mampu menjelaskan tentang wisata dan manusia sebagai makhluk peziarah dalam industri pariwisata, mampu menjelaskan tentang budaya sebagai aset dalam pengembangan destinasi pariwisata, mampu menjelaskan tentang relevansi antara wisata budaya, spiritual, dan agama dalam pengembangan destinasi pariwisata, mampu menjelaskan tentang manfaat dan syarat-syarat wisata budaya, bentuk-bentuk wisata budaya spiritual dan manfaatnya dalam pengembangannya di destinasi pariwisata. Dan yang terakhir itu berusaha untuk merumuskan model pengembangan destinasi wisata budaya spiritual dan juga tantangan kita serta solusi bagaimana mengatasi tantangan itu. Lalu bahan kajian atau materi pembelajaran
pertama tentang wisata dan manusia sebagai makhluk peziarah dalam industri pariwisata, bentuk-bentuk wisata dalam pengembangan destinasi pariwisata, pemahaman tentang budaya dan spiritualitas sebagai aset dalam pengembangan pariwisata, potensi pengembangan wisata spiritual dalam pengembangannya di destinasi pariwisata, pemahaman tentang eksistensi wisata budaya dalam pengembangan destinasi pariwisata, pemahaman tentang eksistensi wisata spiritual dalam pengembangan destinasi pariwisata, pemahaman tentang kontribusi wisata budaya spiritual bagi masyarakat di destinasi pariwisata, dan merumuskan model pengembangan wisata budaya spiritual, tantangan dan solusinya. Lalu pustaka, ini ada dua saya bagi di sini, pustaka utama dan pendukung. Pustaka utama dari Khalid Masud, itu bukunya berjudul Wisata Spiritual. Menurut saya ini buku yang bagus. Wisata spiritual, perjalanan mistis kaum sufi menggapai kesempurnaan hidup. Lalu yang kedua dari Narolita Aulia Wardi, yaitu pembentukan karakter religius melalui wisata religi. Ini sebuah proceeding, saya dapat di internet. Lalu juga dari bahasa Inggris Richard G. Cultural Tourism, lalu Sukidi New Age, wisata spiritual lintas agama. Lalu ada pendukung, ini kita ambil dari jurnal dari Businde, itu Theoretical Linkage Between Well-being and Tourism, the Case of the Self-Determination Theory and Spiritual Tourism. Ini dari Annal of Tourism Research. Lalu kemudian dari Norman A. Variety of Spiritual Tourism Experience, dari literatur dan estetik. Juga dari Richard G. Cultural Tourism, Review of Recent Research and Trend. Baik, metode pembelajaran penyajian materi dan oleh dosen, diselingi juga dengan tanya jawab dan diskusi, studi kasus dengan menyebut contoh-contoh konkret atau case-based teaching. Juga project-based learning, di mana para mahasiswa ditugaskan ke destinasi-destinasi wisata dan budaya untuk wawancara. Lalu penilaian dari mata kuliah ini ada bobot tugasnya 30%, bobot UTS-nya 20%, ini UTS-nya teori saja, bobot UAS 40%, teori 15% dan praktik 25%, presentasinya presensi kehadiran itu 10% dan toleransi kehadiran itu 80%. Demikian rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampu, itu wisata budaya spiritual. Terima kasih. Kembali saya Ricardus Muga Dr. Please. Selamat siang semua adik-adik. Selamat siang. Baik, salam sehat untuk kita semua. Saya harap kamu semua masih kenyang ya? Atau sudah lapar? Masih kenyang. Baik, kita akan memulai perkuliahan kita. Tetapi sebelumnya sebagai insan beragama sebagaimana biasa, kita harus berdoa dulu. Tapi doa kita ini kita bawakan masing-masing dalam hati kita berdasarkan iman dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi perkuliahan kita pengembangan wisata budaya spiritual dan tantangannya. Karena kuliah kita ini adalah kuliah wisata budaya spiritual. Saya ingin mengawali dengan satu ungkapan dari Jalaluddin Rumi. Dia bilang begini. Ini Jalaluddin Rumi ini seorang sufi, seorang filsuf beragama Muslim. Dia bilang, jangan mencari Tuhan di luar dirimu. Tuhan bukanlah makhluk asing di pegunungan atau kuil. Ia lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Ini luar biasa. Seorang sufi mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Berarti sangat dekat dengan kita. Urat leher itu kalau putus berarti selesai sudah. Betul tidak? Baik. Ini hanya sebagai pengantar awal. Yang berikut kita akan lihat materi presentasi kita, pemahaman tentang wisata spiritual. Semua kita sudah tahu, saya kira. Mungkin ada yang masih ingat pada perkuliahan sebelumnya itu kan wisata spiritual dan wisata budaya. Kira-kira kalau wisata
budaya itu pemahamannya bagaimana? Silakan. Di antara kamu sudah pernah tahu kita bahas ini toh? Sudah. Wisata budaya. Silakan. Putri mungkin ya. Silakan. Terima kasih pada atas kesempatannya. Menurut saya wisata budaya Ya. adalah destinasi wisata yang di dalamnya menjual yang di dalamnya terdapat atraksi budaya atau terdapat nilai-nilai budaya di dalam destinasi wisata tersebut. Baik, ada hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan kita yang dipamerkan atau yang dipertunjukkan kepada publik sehingga orang bisa melihat kalau melihat nilai juga di baliknya. Baik, oke. Kalau wisata spiritual itu contohnya di mana? Wisata spiritual. Budaya. Wisata budaya itu kan wisata budaya. Sekarang wisata spiritual. Mungkin ada, silakan. Contoh dari wisata spiritual. Wisata spiritual. Wisata spiritual misalnya. Kita contoh yang ada di sekitar kita, jangan cari yang di luar negeri sana itu terlalu mahal. Nanti kamu pusing. Contoh destinasi wisata spiritual itu biasanya Contohnya, seperti di Milo. di Milo. Semua sudah pernah pergi ke Milo? Sudah. Oke. Baik, ini contoh wisata budaya spiritual. Ini nanti materinya, nanti akan kita lihat. Lalu manfaat dari wisata budaya spiritual. Lalu kemudian bagaimana kita mengembangkan? Kalau sudah ada manfaatnya, pasti kita mau mengembangkan wisata budaya spiritual itu. Bagaimana kita mengembangkan wisata budaya spiritual? Kira-kira model pengembangannya itu bagaimana? Nah, ini kita lihat satu persatu ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Sorry. Oke. Nah, ini kita wisata spiritual itu tidak seperti wisata pada umumnya, tetapi wisata budaya spiritual itu untuk menyelami terutama makna, nilai dan kebijaksanaan yang diwariskan oleh kebudayaan. Dari kebudayaan itu diwariskan turun temurun. Jadi orang bukan hanya sekadar mau datang lihat, tetapi melihat makna, nilai dan kebijaksanaan dari kebudayaan itu. Itu yang diwariskan secara turun-temurun. Kalau orang dua pergi ke tempat-tempat di mana ada wisata rohani, jadi kamu lihat ini kain tenun tuh, kain tenun dari mana ini kain tenun? Ya, lalu ziarah ke tempat-tempat suci itu kan budaya spiritual seperti yang tadi salah satunya di Milo. Lalu ada mungkin buat retret juga, ada meditasinya, lalu mengikuti upacara adatnya. Ada orang-orang yang datang itu hanya mau melihat upacara adat. Bagaimana upacara adat perkawinan yang ada di Kabupaten Sika misalnya. Nah, ini orang datang mau belajar. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk wisata budaya, tetapi sekaligus juga mereka belajar. Yang disebut dengan edutourism. Ini kan kamu sudah tahu toh, edutourism. Jadi kita pergi ke suatu tempat tertentu, kita juga mau melihat apa yang terjadi di sana, misalnya ritual, bagaimana ritual perkawinan secara adat, lalu juga kira-kira mereka juga mau mengetahui tentang hal itu. Baik, kita lihat lagi selanjutnya. Baik, itu tentang wisata budaya spiritual. Lalu kita akan mulai eksplorasi ini dengan pikiran terbuka. Saya harap supaya kita dengan refleksi yang cukup bagus kita melihat. Ini siapa kamu kenal ke orang? Ibu Alfonsa. Di mana ini ibu? Di Lepolo. Nah, ini ibu ini mengapa saya tampilkan di sini? Bukan karena dia cantik ya, bukan hanya karena dia hebat atau apa, tapi memang dia luar biasa. Bagaimana dia berusaha untuk mengembangkan atau budaya yang ada di sini, yaitu budaya apa? Tenun ikan. Dan ini sudah sampai keluar negeri dia, makanya ditampilkan sini. Dia tunjukkan ini hasil budaya ini, hasil dari tenun ikannya. Dan itu luar biasa. Lalu yang berikut kita lihat, ini juga ini. Ini di mana coba kamu lihat? Di Ransina ini ada di mana? Menjadi tempat yang sangat terkenal. Coba kamu search di Google, itu luar biasa di sana. Ada semua. Oh ya. Lalu yang berikut, ini apa nih? Patung Milo. Oh sorry, saya tekan itu mestinya harus bermaju ya. Nah ini, contoh wisata.
contoh wisata budaya spiritual tadi yang saya bilang, salah satunya tuh yang kau sebut, benar sekali, yaitu ziarah di Bukit Nilo. Lalu kunjungan ke gereja tua yang ada di Sika. Lalu situs Vatikan semalam ada di Berita Siapa pernah dapat tugas ke sana waktu itu? Siapa pernah? Oh pernah ya semua ya. Tapi yang berkaitan dengan kuliah saya itu hari siapa? Berdua. Jadi itu kan sudah pernah ke sana. Sanggar Bendera Sina, Lapolor, Museum Rikon Plebut. Ada di mana museum ini? Di Prosesnya di mana? Di dalam Jangan lupa itu. Jangan lupa. Itu sangat terkenal itu. Lalu yang berikut contoh desa spiritual yang lebih luas lagi itu, misalnya ritual Semana Santa. Itu di mana? Di Festival rohani Golokoe ini ada di mana? Siapa yang tahu? Golokoe. Ini yang paling baru ini, 2-3 tahun terakhir ini. Saya harap kamu tuh harus ikut perkembangan terakhir ini. Golokoe itu di Labuan Bajo, itu keuskupan Labuan Bajo. Lalu ziarah ke Mekah. Nah ini kita tampilkan di sini. Ini yang luar biasa. Juga ke Roma, Yerusalem, Fatima, kamu sudah pergi semua itu ya? Amin. Baik, yang berikut manfaat wisata budaya spiritual. Ini ada di mana ini? Sudah pernah pergi? Belum. Itu hari Batam. Ada yang pernah pergi? Belum. Belum ya? Nah, ini ada orang yang sudah pernah pergi. Ada yang sudah pernah pergi. Ada di sini juga ya. Baik, kita lihat terus selanjutnya. Manfaat. Baik, manfaat dari wisata budaya spiritual. Mungkin di antara kamu salah satu bisa sebut. Memberikan ketenangan jiwa. Bagaimana? Manfaat dari wisata budaya spiritual, saya lebih spiritual itu memberi ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa, ketenangan hidup. Apalagi memperkuat iman. Memperkuat iman. Itu dari sisi wisata spiritual. Kalau dari sisi budaya apa? Lebih mengenal budaya kita sendiri. Lebih mengenal, menyelami budaya kita sendiri. Kita ini tahu tentang budaya, misalnya John Dobo saja kamu tahu ini artinya apa itu. Tadi itu John Dobo tadi ya. Kamu tidak mengerti apa? Baik, bagi pengembangan ekonomi lokal. Ini yang berkaitan itu, yang pertama itu berkaitan ekonomi lokal. Masyarakat mendapat tambahan penghasilan. Betul tidak? Iya, ketika orang datang kan mereka bisa jual sesuatu. Lalu orang juga bisa tinggal di tempat itu seperti di apa itu? Yang di pulau namanya Kojodo itu. Kojodo itu ada hotel tidak Kojodo? Orang tinggal homestay ya itu. Nah, lalu kemudian masyarakat juga bisa menjadi pemandu wisata. Jadi kalau kamu pergi John Dobo, bapak itu nanti akan bapak yang tadi foto bersama dengan saya tadi. Nah itu yang akan mengantar kita menjelaskan segala macam. Tapi jangan lupa ini jasa orang menjelaskan kepada kita tentang John Dobo. Dan kita harus menghargai jasa orang itu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu. Baik, kita lihat ya. Manfaat bagi masyarakat yang lain itu pelestarian budaya seperti yang tadi dikatakan, kesejahteraan spiritual seperti yang tadi disampaikan. Nah, saya kira itu kamu sudah tahu semua itu ya. Lalu sekarang kita masuk ke hal yang penting, pengembangan destinasi wisata budaya spiritual. Ini di mana nih? Di Bogor. Dari pengembangan destinasi wisata budaya spiritual ini kita lihat yang pertama. Model pengembangan yang pertama itu adalah kita lihat komponen apa yang mau dikembangkan. Komponen utama itu kita inventarisasi dan kurasi warisan budaya spiritual. Inventarisasi, pemetaan lokasi, oh ada di mana dia. Lalu kemudian nilai spiritualnya apa masing-masingnya. Lalu penilaian baru kesuciannya, menentukan mana yang bisa dibuka untuk umum, mana yang hanya pada saat-saat tertentu, momen-momen tertentu dan dengan orang-orang tertentu. Misal John Dobo kamu jangan masuk sembarang karena dia kamu tidak akan melihat itu kalau seandainya tampak ada beliau tadi itu yang foto dan saya. Lalu yang berikut pemberdayaan komunitas lokal. Model yang kedua itu adalah pemberdayaan komunitas lokal. Jadi ini harus ada kelompok apa namanya? Kelompok sadar wisata. Nah ini melibatkan dua adat, tokoh agama, pemuda dan perempuan lokal dan sebagainya. Lalu pelatihan SDM lokal. Orang-orang bisa menjadi pemandu wisata itu, lalu pelestarian lingkungan, narasi budaya. Orang-orang yang bisa menceritakan. Kita ini banyak sekali objek wisata, banyak sekali peninggalan dari budaya, tetapi siapa yang bisa cerita dengan baik?
Nah, ini perlu pengembangan. Lalu infrastruktur dan fasilitas penunjang, akses jalan ke sana harus bagus supaya orang pergi. Jondobo ini jalannya agak susah ke sana. Selain itu juga bisa jaga kesakralan dan kelestarian. Lalu ada area refleksi, jalur wisata, tempat doa yang lain sebagainya. Lalu wisata edukatif spiritual, nah, seperti yang tadi saya katakan. Baik, ini yang berikut kelembagaan dan kemitraan. Ini kita harus bekerja sama dengan banyak pihak, selain pemerintah daerah, gereja, lembaga keagamaan, komunitas adat, semua ini kita harus ambil bagian di dalamnya. Lalu yang berikut promosi berbasis nilai. Nah, ini kita melihat kira-kira apa nilai yang bisa diangkat dari warisan budaya yang kita punyai atau tempat-tempat destinasi religius atau spiritual yang kita punyai. Tantangan pengembangan destinasi wisata spiritual, yang pertama itu pelestarian budaya, tapi juga di satu pihak itu lawannya komersialisasi. Karena budaya kita jadi menjadi tontonan saja. Seringkali orang datang hanya mau melihat saja. Lalu ada tekanan pasar. Misalnya bahwa tenun ikat yang kita buat sebagai simbol budaya itu hanya lalu menjadi souvenir saja, tidak melihat bahwa oh ini tenun ikat ini punya makna-maknanya. Lalu identitas lokal yang kita kadang-kadang itu mulai karena untuk kepentingan wisatawan. Jadi hal-hal yang agak khusus yang kita jaga dengan utuh itu dan kemudian hilang karena apa? Karena kita mau melayani kepentingan wisatawan, bukan untuk menjaga keunikan daripada tradisi kita. Jadi itu solusinya ada seperti ini, accommodate cultural interpretation, lalu libatkan para tetua adat atau agama, kembangkan 2 kalender budaya sehingga saat-saat tertentu mereka bisa datang pada waktunya. Jangan orang datang lalu belum ada apa-apanya. Lalu pemahaman dan sensibilitas wisatawan. Nah, ini juga tantangan. Tantangan kita itu adalah tidak semua wisatawan memahami etika ziarah. Betul tidak? Betul. Datang lalu kemudian di tempat-tempat yang kita rasa ini suci atau apa, mereka dengan pakaian apa adanya. Nah, ini juga susah. Berpakaian tidak sopan, kurangnya panduan atau edukasi wisata spiritual yang tepat. Jadi kadang-kadang kita biarkan saja wisatawan jalan sendiri. Seperti contohnya di Nilo tidak ada orang yang memandu, yang bisa menjelaskan segala macam. Nah, macam-macam. Lalu kemudian solusinya kita harus ada pendampingan atau tur edukatif itu. Lalu kapasitas infrastruktur seperti tadi jalan dan lain sebagainya harus lancar, fasilitas pendukung macam-macam. Lalu peranan keterlibatan masyarakat lokal, masyarakat tidak menjadi penonton. Yang disebut dengan pengembangan CBT, ya toh? CBT itu artinya apa? Community based tourism. Masyarakat itu menjadi basis, sehingga pengembangan bersama dengan masyarakat, tokoh adat setempat dan lain sebagainya. Lalu kurangnya kebijakan khusus, nah ini perlu ada regulasi. Nah ini kerjasama dengan pemerintah tadi, pemerintah daerah kita libatkan supaya dalam pengelolaan semua itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, sebagai penutup, sebagai refleksi, ini hal-hal yang nanti bisa kamu akan saya bagikan PPT ini untuk mempelajari, tapi sebagai penutup refleksinya, wisata budaya spiritual bukan hanya soal tempat, tetapi tentang makna, nilai, kebijakan yang kita peroleh. Nah, sehingga sebagai mahasiswa atau pengelola kamu nanti pengelola masa depannya, pengelola masa depan daripada destinasi wisata kita itu banyak di Flores ini. Nah, kita punya peranan memastikan bahwa pariwisata spiritual tetap menghormati nilai sakral, memberdayakan masyarakat, dan menjadi ruang dialog antar budaya. Nah, ini hal yang penting. Nah, referensi ada semua di sini, beberapa referensi yang menjadi rujukan kita. Lalu kemudian tanya jawab, tapi karena sesi kita ini agak terbatas, jadi tanya jawabnya kita pending dulu. Saya yakin kamu semua sudah tahu tentang hal ini. Selanjutnya, terima kasih untuk perhatian kita semua. Atau ada yang mungkin satu pertanyaan saja, silakan. Kita buka satu pertanyaan, ya? Tidak ada? Nah, berarti silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya ingin bertanya, apakah dalam suatu destinasi itu terdapat budaya dan spiritual juga?
manusia ada yang bisa ditambahkan bukan hanya budaya tapi juga spiritual. Satu destinasi. Oke. Ada apa ini pertanyaan menurut saya bagus sekali. Kita tidak hanya memilah-milah budaya dan spiritual, tetapi apakah ada satu destinasi wisata di situ ada budaya sekaligus juga ada nilai spiritual yang bisa kita ambil? Ada yang mau menjawab? Tapi mengerti tuh pertanyaannya. Bagus loh pertanyaannya. Nah, silakan. Jadi karena saya kesempatan dan juga pertanyaan, saya bisa menjawab dan mungkin kurang bisa dilakukan. Siap. Karena dulu juga kami belajar mata kuliah dengan tentang wisata budaya spiritual, di mana wisata spiritual itu bukan tertuju pada destinasinya, di mana destinasi itu dikatakan sebagai destinasi rohani. Nah, dengan begitu berarti kita yang ke sana kita juga disebut wisata spiritual. Tetapi kalau wisata spiritual itu lebih ke ketenangan batin jiwa kita, pribadi kita sendiri. Jadi kalau saya mau pergi ke Biransina, di sana memang di situ wisata budaya. Tetapi ketika saya ke sana, mungkin saya dan latar belakang punya masalah atau terlalu beban banyak dengan pekerjaan. Ketika ke sana melihat atraksi yang mereka tampilkan, di situ saya merasa tenang, saya merasa rileks. Nah dari situ saya mendapatkan dua wisata sekaligus, bukan hanya budaya tetapi spiritual. Wah, mantap. Tepuk tangan. Ini luar biasa. Jadi Novi selalu hadir dalam nilai saya kan. Nah, jadi itu hasilnya seperti ini. Nah, sudah bisa tahu bahwa budaya dan spiritual itu sesuatu yang bisa berada bersama. Nah, ketika kamu pergi ke Biransina, memang kamu sebenarnya mau antar turis misalnya untuk melihat atraksi atau melihat komunitas orang lain. Tetapi kamu tidak akan dengan sebuah masalah. Jadi saya rasa sebenarnya sampai di sana ketika kamu melihat itu semua kamu merasa, lega juga ya. Ternyata kita ini luar biasa. Nah, ini berarti sekalian jadi kebudayaan kita itu punya nilai-nilai spiritual juga. Yang nilai-nilai spiritual itu bisa sangat mempengaruhi diri kita. Tadi saya katakan di dalam budaya itu bukan hanya soal apa yang kita lihat, tetapi ada maknanya, ada nilainya, ada kebijaksanaan. Saya kira cukup satu pertanyaan, tapi sudah cukup bagus. Jadi terima kasih untuk perhatian kita semua, dari sekalian. Tapi sebelum doa, penutup, seperti biasa, Pak Des selalu beri kamu sedikit tugas. Ini tugas ini penting juga. Ini tugas lapangan. Masing-masing dari sekalian Bapak bicara dengan toko gereja. Boleh pilih toko gereja yang di destinasi-destinasi spiritual maksudnya, atau toko budaya di sanggar-sanggar atau mungkin di museum atau apapun. Bapak bicara dengan mereka. Lalu kemudian kamu lihat, kamu tanya itu bagaimana ini dikembangkan, bagaimana ini dikembangkan. Saya kira begitu toh. Baik, saya kira itu. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini dan kita akhiri dengan doa penutup. Silakan.